Halo ya. Izin bertanya dari BUMDes. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Ramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, mau lidat. Pak Suroso, Iya Pak Suroso. Mereknya mau lidatul kebetulan lagi istiqomah. ya pakai aplikasi juga. Aku lagi di Bangkit sambil menyimak. Mohon maaf nggak terlalu fokus. Iya. Kebetulan hari ini kami melakukan MAD semester 1 sekaligus MAD khusus terkait dengan perubahan dokumen-dokumen untuk pendaftaran kita ke Kemenkumham. Iya. Nah, terkait dengan paparan-paparan tadi, beberapa hari ini kami sudah berdiskusi untuk melengkapi dokumen-dokumen itu. Iya. Dan itu bukan perkara yang mudah untuk mengisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan tentang itu. Kalau memang ada teman-teman yang sudah jadi mungkin bisa di-share sehingga menjadi referensi buat teman-teman yang lain untuk menginput terkait dengan poin-poin yang bisa diisi. Misalnya Pak Ramin ada kabupaten lain atau mengisi dengan lengkap, bisa di-share ke teman-teman sehingga nanti bagi punya acuan untuk mengisi gitu, sehingga tidak ngapal, tidak mengarang sendiri. Iya. Mungkin itu masukan Pak Ramen kalau memang ada yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Siap Mas Suroso. Semoga MAD-nya sukses. Saya ulangi, proses pendaftaran BUMDes ini, kalau saya lihat di Permendes ini, dokumen yang dibutuhkan itu berita acara Musdes, kemudian Perdes, kalau BUMDes bersama itu tentunya Permakades, kemudian ADART dan program kerja ini sepertinya. Kalau di Permendes ini saya lihat ininya yang dibutuhkan gitu. Semoga bisa kawan-kawan BUMDes bisa segera mendaftarkan BUMDesnya agar mendapat badan hukum, pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. Jadi kita daftarnya di Kemendes tapi secara langsung sudah terkoneksi dengan Kemenkumham. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi ke notaris atau mendaftarkan langsung ke Kemenkumham, cukup daftarnya di Kemendes saja, nanti secara langsung sudah terkoneksi dengan Kumham. Hanya saja sebelum pendaftaran saya sarankan Bapak Ibu melengkapi berbagai dokumen yang sesuai dengan Permendes ini, karena tentunya ada perbedaan-perbedaan signifikan antara Permendes tentang BUMDes yang lalu dengan Permendes nomor 3 tahun 2021 ini. Di Permendes yang lama, contohnya pengelola itu, di Permendes yang lama pengelola itu hanya ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan di Permendes terbaru yang nomor 3 pengelola itu penasehat, pengawas dan juga direktur BUMDes. Sedangkan sekretaris dan bendahara tidak termasuk dalam pengelola. Jadi sekretaris dan bendahara itu kalau diterjemahkan karena dia tidak termasuk dalam pengelola, ya nggak mendapat bagian dari bagi hasil, hanya mendapat gaji dari BUMDes, kan. Kemudian di Permendes ini juga diatur tentang ADART ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal sebenarnya tinggal mencontoh saja di Permendes ini bagaimana kerja sekretaris, kemudian bagaimana kewenangan bendahara, apa saja tugasnya, apa saja haknya, sudah ada di dalam Permendes ini. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal melihat dan mencontek dan mengadopsi seperti Permendes. Termasuk di sini juga diatur terkait dengan pegawai BUMDes, aturan mengenai kepegawaian dan lain-lain.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau diskusi atau bertanya? Izin Pak, Iya. dari Gresik Bawean Pak. Iya, silakan Pak Maman dari Bawean. Pak Manan Pak. Pak Manan ya, Pak Manan dari Bawean. Silakan Pak. Iya betul. Ini gini, saya kan udah daftar ke Kemendes PDPT. Iya. Terus tinggal ke Kemenkumham. Iya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah persyaratannya harus berbentuk file atau hanya gambar saja bisa? Yang kedua, kami kan sudah punya ADRT tahun 2017. Apakah harus dirubah untuk menyesuaikan dengan ADRT dari Permendes atau gimana, Mbak? Terus yang ketiga, kan salah satu persyaratannya untuk daftar ke Kemenkumham itu harus ada berita acara Musdes, pembentukan BUMDes. Iya. Masalahnya punya kami di balai desa itu kami cari kemarin udah nggak ada Pak. Itu gimana solusinya? Oh, gitu. Terima kasih. Oh iya. Makasih Pak Maman dari Bawean. Untuk pendaftaran ke Kemenkumham itu kan ada beberapa file yang diunggah Pak. Artinya file yang diunggah, artinya ada file, bukan foto gitu Pak. File artinya bentuknya PDF itu Pak. PDF. Jadi file yang di PDF-kan. Itu file yang diunggah itu kalau di Permendes ini kan di Permendes ini ada di antara file yang diunggah itu ada ADRT. Nah, ADRT ini Pak karena ada perbedaan dengan Permendes yang lama, Permendes nomor 4 itu perbedaan ini kewenangan, artinya ADRT-nya juga harus diubah Pak sesuai dengan Permendes terbaru ini supaya nanti supaya nanti lebih mudah dapat pengesahan dari Kemenkumham. Kemudian berita acara Musdes. Karena karena kita ada perubahan ADRT, tentunya kan ada Musdes ya, berita acaranya itu Pak, berita acara Musdes ya. Jadi yang bukan yang lama, yang terbaru ini berita acara Musdes yang terbaru. Kemudian Perdes, Perdes saya kira kan Perdes itu juga menyesuaikan karena di Permendes ini juga dibunyikan bahwa pendaftaran BUMDes menjadi badan hukum ini paling lama itu 20 hari setelah Perdes pendirian. Hanya saja bagi BUMDes yang sudah lama berdiri bisa menggunakan Perdes yang lama itu Pak. Kan kalau Perdes yang lama itu masih ada. Kalau tidak ada ya buat ulang gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan terkait dengan berita acara, saya kira sudah paham Pak ya. Jadi berita acara terbaru tentunya Pak, karena berita acara yang lama sudah tidak ada lagi gitu kan. Jadi yang terbaru saya kira mungkin itu Pak dari saya. Di Permendes ini lengkap tinggal kita mengadopsi saja ya. Artinya Pak, berarti kami harus bikin ADRT baru Pak ya? ADRT, iya. Harus ada perubahan ADRT berarti Pak ya? Ya, otomatis menyesuaikan Pak. Karena di Permendes yang lama pengelola itu kan ketua, bendahara dan sekretaris. Kalau Permendes terbaru ini pengelola itu penasehat, pengawas, ini ketua yang masuk pengelola. Sedangkan bendahara dan sekretaris tidak masuk pengelola, tapi termasuk pada karyawan. Hanya saja bedanya sekretaris dan bendahara dipilih di dalam Musdes. Nah, itu pula.
Bedanya dengan karyawan biasa. Kalau karyawan biasa kan langsung ketua BUMDes yang mengangkat gitu kan. Cuma kalau khusus sekretaris dan bendahara itu dipilih di Musdes. Itu aja beda. Siap. Ya, Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Siap Pak, paham Pak. Ya. Ayo. Untuk materi yang tadi Pak tolong di-share Pak ya. Soalnya saya tadi telat ikutnya. Oh iya, siap Pak. Ada Bapak Ibu yang bertanya? Baik, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Pak, Siap. kalau boleh ngos. Siap. Halo, Pak. Ya. Halo, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Pak. Kalau boleh ngusul Pak, satu usulan saja Pak. Gimana kalau BUMDes ini bikin pertemuan secara nasional atau gimana gitu Pak, satu kali 1 tahun atau gimana ya Pak? Oh gitu. Iya Iya Pak. kemarin itu memang ada agenda seperti itu, cuma hanya saja sepertinya belum ada dananya gitu Pak. Belum ada dananya. Karena ini pertemuan terakhir BUMDes nasional itu di Padang, itu ada Forum BUMDes Indonesia kan. Cuma setelah itu tidak ada lagi pertemuan karena dananya yang tidak ada. Karena kita lihat bahwa BUMDes kita ini kan ada yang sudah laba, ada yang masih rugi, ada yang masih tertatih-tatih gitu kan. Jadi kalau memang tidak ada yang mendanai, kita agak repot juga gitu Pak mengadakan pertemuan gitu. Kalau kalau caranya Pak jangan kan gitu. Siapa yang mampu, yang sanggup, yang ikut gabung gitu aja coba. Jangan diwajibkan istilahnya. Iya. Jadi kan nggak membebankan kepada BUMDes yang masih istilahnya rugi lah gitu. Ya Pak, nanti insya Allah usulan dari Bapak saya sampaikan kepada yang di atas. Semoga bisa diakomodir ya. Atau kalau bisa dianggarkan Kemendes untuk pertemuan nasional gitu kan. Baik, Siap. Ada lagi yang lain yang bertanya? Pak Iqbal baru bergabung, ada pertanyaan Pak Iqbal? Baik, karena tidak ada lagi yang bertanya, saya pikir pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih pada Pak Manan dari Bawean, Mas Suroso dari BUMDes Bersama Betara Tanjung Jabung Barat, ada Ibu Suliati dari BUMDes Blitar, kemudian ada Pak Muhammad Sopian, kemudian ada Pak Iqbal dari BUMDes di Kabupaten Bantul, kemudian ada Pak Jafarman, ini Pak Jafarman ini dari Tanjung Jabung Timur. Terima kasih yang telah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Mohon izin. Ya, Mohon izin keluar. Iya Pak, ya Pak.